Yo, what's up guys? Welcome back to Fahri Channel. Ya, sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah nonton video gue sebelumnya. Yang ini prank dan pidana. Terima kasih buat view, share, like, komen, dan subscribe dari kalian. Dukungan kalian membuat saya makin semangat untuk bikin video-video lain. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang saya terima dari DM di Instagram. Jadi si penanya ini DM ke @fahri_setia. Dia nanya, "Bang, nanya dong, bisa nggak sih kita menjarain orang yang udah ngelihat HP kita dengan sengaja? Kesel banget gua, mana kebetulan yang dilihat privat banget lagi." Oke, jadi memang terkadang melihat privasi orang lain itu, khususnya lewat handphone ya, adalah hal yang tanpa sadar sering kita lakukan. Tapi bukan gara-gara kita tuh nggak sengaja, tapi memang Anda kepo, Anda pengen tahu urusan orang. Lagi duduk, terus ada handphone temen. Biasanya kan kalau ada notifikasi WhatsApp masuk gitu kan, suka ke pop up gitu ya. Tahu-tahu ada tulisan dari sayang, geser. Itu yang sederhana. Nah, ini kasusnya, dia itu buka handphone temennya, artinya dia tuh mengakses. Jadi handphonenya diambil tanpa sepengetahuan yang punya ya, terus dilihat gitu, dibaca atau diapain lah, nah gitu. Tapi tahukah kalian bahwa tindakan kalian itu berkaitan dengan ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia? Berikut penjelasan. Pertama, kita terjemahkan dulu kasus Anda ya. Jadi Anda punya HP. Nah, di dalamnya ada informasi pribadi Anda. Terus teman Anda melihat dengan sengaja. Kemudian Anda merasa privasi Anda terganggu. Nah, ini penjelasannya. Privasi pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hal ini sejalan dengan Declaration of Human Rights yang dituangkan dalam Universal Declaration of Human Rights, tepatnya tertuang dalam artikel 12. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, nor to attack upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. Deklarasi HAM merupakan sebuah deklarasi yang dilaksanakan dalam Sidang Umum PBB pada Desember 1948 yang menjamin hak asasi manusia kepada semua orang. Universal Declaration of Human Rights didasarkan pada kejahatan yang dilakukan oleh Nazi Jerman pada Perang Dunia II. Hal ini kemudian diadopsi dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menghasilkan naskah International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang tepatnya tertuang dalam artikel 17. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home, or correspondence, nor to unlawful attack on his honor and reputation. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik merupakan sebuah perjanjian internasional yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966. Perjanjian ini mewajibkan negara anggotanya untuk melindungi hak-hak sipil dan politik individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak elektoral, dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak. Dan jangan lupa, hak untuk mencintai lawan jenis, kecuali kalau yang kita cintai tidak mencintai kita. Mahkamah Konstitusi juga menerjemahkan privacy dalam artikel 12 Universal Declaration of Human Rights sebagai urusan pribadi atau masalah pribadi melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 PUU _6 angka Romawi _2008 tentang pengujian Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkara tersebut, Iwan Piniang, seorang jurnalis, mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ITE terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam permohonannya pada intinya
Pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE dirasa bertentangan dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 terkait asas kebebasan pers. Yang pada putusannya, Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa norma pasal yang dimohonkan adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan salah satu pertimbangannya, artikel number 12 Universal Declaration of Human Rights yang diterjemahkan menurut bahasa dan pandangan Majelis Hakim Konstitusi. Pandangan Hakim Mahkamah tersebut sejalan dengan pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kasus Anda, teman Anda melihat secara langsung isi HP Anda. Artinya, dia mengakses secara langsung perangkat elektronik Anda dengan sengaja. Maka, hal ini bisa dikaitkan dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Kita bahas satu-satu unsur-unsurnya ya. 1. Setiap orang. Ini menjabarkan subjek. Dalam hal ini teman Anda. Dia teman Anda, bukan saya. Saya kan cuma bacain di sini. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Ini perbedaannya. Dengan sengaja artinya tahu dan menghendaki suatu perbuatan yang dilarang. Tanpa hak artinya tidak memiliki hak atas objek berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun alas hak yang sah. Melawan hukum artinya melanggar ketentuan yang ada, baik peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis. Tapi kalau mencintai seseorang dengan tulus itu tidak melawan hukum kok, santai aja. Iya. 3. Mengakses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengakses artinya melakukan tindakan untuk memperoleh informasi. 4. Komputer dan atau sistem elektronik. Dalam pasal 1 angka 14 dijelaskan mengenai pengertian komputer. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Dalam pasal 1 angka 5 dijelaskan mengenai pengertian sistem elektronik. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Dalam hal ini, HP Anda, bukan HP saya ya. Lima, milik orang lain. Artinya bukan milik pelaku, bukan milik teman Anda kan, tapi milik Anda. 6. Dengan cara apapun, yaitu dengan cara-cara yang tidak dibatasi. Kesimpulannya, teman Anda bisa dibuktikan melanggar pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ancamannya diatur dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang ITE. Penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 600 juta. Wow, bukankah seharga 2 rumah klaster minimalis guys? Nah, jadi hati-hati ya buat kalian yang suka gatel ngepoin handphone atau laptop atau iPad atau kalkulator ya, pokoknya yang barang yang ada informasi elektronik punya teman kalian deh. Kalian bisa dihukum berdasarkan Undang-Undang ITE. Ancamannya tuh nggak main-main lagi, dari maksimal 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 600 juta. 600 juta bisa beli 2 rumah klaster minimalis dong. Tapi Anda buat bayar hukuman Anda loh. Tapi sekali lagi, permasalahan apapun bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya. Anda bisa ngomong baik-baik sama pihak yang terkait dan berjanji tidak akan melakukan hal yang sama dan merugikan teman Anda gitu. Nah, itu dia penjelasannya buat kalian yang bingung apakah ngepoin HP temen itu bisa masuk penjara. Jadi jawabannya bisa ya. Nah, semoga penjelasan saya tadi bermanfaat buat kalian. Kalau kalian nggak setuju atau punya komentar lain mengenai kasus ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Ya, ini namanya diskusi ya, buat sama-sama menambah wawasan kita.
Betul. Ya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini supaya saya bisa tambah semangat bikin konten-konten dan menjawab pertanyaan kalian semua. Buat kalian yang punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah atau direct message ke Instagram boleh di @fahri_setia. Jawaban yang terpilih dan kita bahas di episode selanjutnya akan mendapatkan merchandise dari saya. Merchandise-nya apa? Saya tidak tahu karena saya tidak dapat merchandise. Terima kasih buat kalian, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.